di antara nama-nama 556 pejabat tinggi negara Bolshevik yang secara resmi diumumkan pada tahun 1918 sampai tahun 1919, terdapat 458 Yahudi dan 108 selainnya. Di antara berbagai komite pusat partai-partai yang lebih kecil dan seharusnya lebih sosialis maupun partai-partai non-komunis lainnya, pada masa itu, yang berbau oposisi masih diperbolehkan. Demi menghibur massa, yang di zaman pemerintahan Tsar terbiasa dengan adanya partai oposisi, ada 55 Yahudi dan 6 selainnya. Semua nama-nama ini tercatat dalam dokumen-dokumen asli yang direproduksi oleh Robert Wilton. Seusai Perang Dunia ke-1, ketika Liga Bangsa-Bangsa didirikan, guna mengesahkan sebuah mandat yang akan menganugerahkan restu internasional kepada pemerintah Inggris untuk memerintah Palestina atas nama kaum Yahudi, sehingga jumlah Yahudi di Palestina telah mencapai jumlah yang cukup agar bisa mandiri. Lord Northcliffe, yang diantaranya memiliki surat kabar The Times, mengunjungi Palestina didampingi wartawan Jim M. Jeffries dan menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi, seperti yang ditulis Douglas Reid. Kutipan di bawah ini adalah hasil suntingan dari satu sumber yang sama, tetapi hasilnya berbeda dengan hasil tulisan para editor The Times dan Manchester Guardian. Mereka berada di Inggris saat menulis artikel-artikel utamanya tentang Palestina dan di bawah bimbingan pemimpin Zionis, yaitu Dr. Weizmann. Sedangkan Lord Northcliffe, yang menyaksikan langsung di Palestina, mencapai kesimpulan yang sama dengan semua penyelidik yang tak memihak. Beliau menulis, menurut pendapat saya, kita pemerintah Inggris, tanpa pikir panjang, telah menjamin Palestina sebagai tanah air kaum Yahudi. Meskipun kenyataannya ada 700.000 Muslim Arab hidup di sana dan merekalah empunya daerah itu. Para Yahudi sepertinya punya kesan bahwa seluruh rakyat Inggris mencurahkan baktinya demi perjuangan Sionisme semata. Bahkan para Yahudi amat bergairah dengan anggapannya itu, dan telah kusampaikan kepada mereka bahwa itu tidak benar. Dan kusampaikan agar mereka lebih berhati-hati, agar tidak merepotkan rakyat Inggris dengan menyelundupkan senjata untuk memerangi 700.000 bangsa Arab. Akan terjadi kekacauan di Palestina. Banyak yang tidak berani berkata benar kepada para Yahudi di sini, sedangkan aku tidak takut. Namun, Wickham Stead, redaktur kepala surat kabar The Times, menolak untuk menerbitkan rangkaian artikel tentang keadaan di Palestina yang ditulis oleh Lord Northcliffe. Wickham Stead pun menolak perintah Lord Northcliffe untuk datang ke Palestina dan membuktikannya sendiri. Bahkan juga menolak untuk menerbitkan artikel yang mengecam sikap Mr. Balfour terhadap Sionisme. Memang Wickham Stead, di masa Perang Dunia ke-1 pun, sudah menolak untuk menerbitkan hasil kesaksian Robert Wilton, yaitu wartawan utama The Times, untuk Rusia mengenai apa yang melatar belakangi revolusi Rusia, revolusi Yahudi Hazar. Sehingga, sekembalinya ke Inggris, pada tanggal 2 Maret tahun 1922, Lord Northcliffe meminta agar Wickham Stead mengundurkan diri. Dia menolak permintaan itu. Bahkan ia melaporkan kepada seorang direktur The Times bahwa Lord Northcliffe mulai sinting. Douglas Reid melanjutkan ulasannya. Pada 8 Juni tahun 1922, Lord Northcliffe, di Boulogne, kota kecil di Perancis, meminta Wickham Stead untuk menemuinya di Paris. Mereka bertemu di sana pada 11 Juni tahun 1922. Kala itu Lord Northcliffe mengatakan padanya bahwa ia akan mengambil alih jabatan sebagai redaktur kepala The Times pada 12 Juni tahun 1922. Mereka semua pergi ke Evian-les-Bains, dan sepanjang perjalanan ke perbatasan Swiss, Wickham Stead berbicara dengan seorang dokter secara rahasia. Setibanya di Swiss, seorang spesialis saraf Perancis yang ulung tak disebut namanya dipanggil, dan pada sore hari itu juga dia mengesahkan bahwa Lord Northcliffe tidak waras. Bermodalkan pengesahan ini, Wickham Stead mengirim telegram ke The Times agar mengabaikan dan tidak menerbitkan berita apapun yang diterima dari Lord Northcliffe, dan pada 13 Juni tahun 1922 Wickham Stead pulang ke London dan tak pernah berjumpa lagi dengan Lord Northcliffe. Pada 18 Juni tahun 1922, Lord Northcliffe tiba di London dan langsung dilucuti dari segala kendali dan dari segala perhubungannya dengan pekerjaan-pekerjaannya, apalagi dengan The Times. Teleponnya diputus. Bahkan manajer The Times menempatkan polisi di pintu masuk kantor guna mencegah Lord Northcliffe masuk.
Menurut The Official History of the Times, semua ini terjadi atas kekuatan sertifikat luar negeri Swiss yang disahkan oleh seorang dokter Prancis tak bernama, tanggal 14 Agustus tahun 1922, Lord Northcliffe wafat, dinyatakan penyebab kematiannya adalah ulcerative endocarditis sariawan jantung. Pada usia 57 tahun, setelah disemayamkan di Westminster Abbey, beliau dimakamkan diiringi serombongan besar wartawan yang berkabung. Sebegitu rupalah kisah yang saya sadur dari terbitan resmi. Pada masa itu, tak sedikit pun dari kabar itu sempat diketahui orang banyak. Peristiwa itu baru terungkap setelah berlalu 3 dasawarsa, dengan terbitnya The Official History of the Times. Seandainya buku itu terbit tahun 1922, tentulah akan memancing terlalu banyak pertanyaan. Saya kira tak akan pernah ada lagi pembongkaran peristiwa yang sebanding dengan penggulingan orang berkuasa dan kaya raya dalam keadaan yang sedemikian misterius itu. Douglas Read menyimpulkan, maka terbuanglah Lord Northcliffe dari peredaran dan dari kendalinya atas penerbitan surat kabar miliknya. Ini terjadi di masa penting ketika Liga Bangsa-Bangsa sedang membuat pengesahan mandat yang akan membakukan perjanjian Palestina dan mewariskan akibat-akibatnya hingga ke generasi kita di zaman sekarang. Bila di masa itu terbaca penentangan dari jurnal-jurnal yang bertiras luas, mungkin peta keadaannya bisa sama sekali berbeda. Setelah Lord Northcliffe wafat, maka pupuslah kesempatan tajuk-tajuk di The Times yang mengecam sikap Balfour terhadap Sionisme. Sejak saat itu, manutnya pers kepada garis-garis besar haluan The Protocols of Zion semakin nyata, hingga mencapai keadaan yang seperti sekarang, di mana pemberitaan jujur dan ulasan yang tidak memihak mengenai permasalahan ini telah lama digantungkan. Lord Northcliffe telah dicopot dari kepemimpinannya di surat-surat kabar miliknya dan ia dicekal pada tanggal 18 Juni tahun 1922. Pada tanggal 24 Juli tahun 1922, sidang Liga Bangsa-Bangsa berlangsung di London, aman dari kemungkinan adanya protes-protes keras halayak yang dikerahkan Lord Northcliffe. Sidang itu menganugerahi Inggris dengan mandat untuk tetap menduduki Palestina dan untuk menempatkan para Zionis di sana dengan kekuatan senjata. Saya telah menerangkan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya, namun pasti berbeda dengan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada masyarakat. Satu hal yang menarik adalah Douglas Read, staf surat kabar The Times, sejak akhir Perang Dunia ke-1, dikirim ke Boulogne sebagai sekretaris Lord Northcliffe. Di minggu pertama Juni tahun 1922, dia termasuk salah satu yang terakhir sekali berjumpa dengan Lord Northcliffe sebelum ia dinyatakan tidak waras. Jelaslah menurut pendapat Douglas Read, yang segera setelah itu dilantik sebagai wartawan utama The Times untuk wilayah Eropa Tengah dan Balkan, bahwa Lord Northcliffe di minggu itu dalam keadaan normal seperti biasa. Saya tidak bisa menghakimi. Saya hanya bisa mencatat apa yang saya saksikan dan apa yang saya pikirkan ketika itu. Selayaknya seorang pemuda yang tidak bisa memahami kejadian di sekelilingnya bak kepahaman bayi pada bentuk bumi. Setelah saya kembali ke London, saya ditanya mengenai Lord Northcliffe oleh saudaranya yang bernama Lord Rothermere dan oleh rekan dekatnya Sir George Sutton. Pada saat itu pasti gagasan tentang kesintingan Lord Northcliffe sudah tertanam di benak mereka. Pada saat itu sertifikat pengesahan tidak waras sudah terbit, sehingga gagasan itu mewarnai pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi bahkan pada saat itu, saya tidak curiga sedikit pun, walaupun saya termasuk orang terakhir yang berjumpa dengan Lord Northcliffe sebelum ia dinyatakan tidak waras dan dicopot dari kepemimpinannya di surat-surat kabarnya. Pada saat berjumpa dengan mereka, dan bahkan sampai beberapa lama kemudian, saya belum mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Semuanya begitu dirahasiakan, hingga walaupun saya terus bekerja di The Times selama 16 tahun, saya baru mengetahui peristiwa ketidakwarasan dan pengesahan itu 30 tahun kemudian, itu pun dari buku Official History. Barulah ketika itu, saya menyadari betapa dahsyatnya akibat-akibat yang lahir dari peristiwa yang secara tak sengaja saya saksikan sendiri di usia 27 tahun. Berselubung Perang Dunia Kedua, jumlah orang Yahudi yang dipersenjatai di Palestina bertambah pesat, dan dengan didirikannya Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai gantinya Liga Bangsa-Bangsa, negara Israel diproklamirkan dan langsung secara resmi dan secara internasional diakui para anggota PBB segera setelah Perang Dunia Kedua usai. Ezra Pound sangat menyadari bahwa apa yang telah berlaku sebagai pendidikan di dunia barat
tidak lain hanyalah proses pengkondisian belaka yang menjamin terciptanya kejahilan atas hakikat dan kepaduan alam kehidupan. Dengan tebusan kita dijejali oleh informasi tentang kantung-kantung kehidupan yang khusus dan terkucil. Puncak kejahilan itu adalah ketika orang yang merasa tahu segalanya, padahal yang terjadi kebalikannya. Ezra Pound juga terlalu paham bahwa Perang Dunia Kafir ke-1 dan ke-2, dua-duanya direkayasa, didorong dan didalangi oleh para Freemason, yang sebagai hasilnya mereka menuai uang banyak, sembari meningkatkan kekuasaan mereka, tidak saja di pemerintahan, tapi juga di sistem pendidikan, bisnis, medis, hukum, dan sistem media massa di setiap negara peserta perang tersebut. Maka ini semua memastikan dan menjamin melalui sistem perbankan, asuransi, dan sistem keuangan mereka yang lain penguasaan mutlak atas seluruh proses produsen konsumen kafir yang sedang didirikan di negara-negara tersebut. Ezra Pound cukup berani untuk menyiarkan apa yang dilihatnya sedang terjadi dari pemancar radio di Italia di tengah masa Perang Dunia Kedua. Dia cukup bodoh atau nekat hingga tidak menyadari seberapa hebat kekuasaan yang telah dipegang oleh para Freemason atas sistem-sistem. Dia berharap untuk bisa membebaskan masyarakat dengan mengingatkan mereka tentang bahaya yang siap menelan. Dan dengan menganjurkan cara hidup, cara bernegara dan cara berdagang alternatif yang didasarkan pada ajaran-ajaran Konghucu Confucius yang saat itu sedang diterjemahkannya. Nampaknya kala itu Ezra Pound belum menyadari bahwa satu-satunya jalan hidup alternatif yang layak atas sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, adalah jalan hidup Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tentara Amerika mencapai wilayah Italia tempat Ezra Pound tinggal, dia langsung ditangkap. Ketika itu, dia menyangka bahwa dia akan dibawa ke Amerika untuk menasihati pemerintah sana tentang bagaimana cara terbaik untuk memungut dan menerapkan cara Konghucu ke jalan hidup bangsa Amerika. Dasar dari cara Konghucu itu segaung dengan ketetapan asli para bapak pendiri Amerika dalam hal pelarangan penerapan bunga berjenih atau berkedok apapun pada setiap hutang atau pinjaman. Perlakuan-perlakuan lanjutan atas Ezra Pound langsung membuktikan bahwa kesalahpahamannya teramat menyedihkan dan nampaklah betapa sengitnya permusuhan elit penguasa Freemason Amerika kepada usulan apapun yang bisa mengancam induk sumber pendapatan dan kekuasaan mereka, yaitu penciptaan hutang dan penerapan bunga, sehingga para penghutang tidak punya pilihan lain selain terus bekerja dalam proses produsen konsumen, demi menebus hutang lama sembari dibelit hutang-hutang baru. Pengambil alihan di Amerika sudah hampir sempurna. Dan maka itulah menurut elit penguasa Amerika, Ezra Pound adalah musuh masyarakat nomor 1. Begitu ditangkap Ezra Pound dibawa ke Pisa di Italia. Di sana dia dimasukkan ke dalam bui terpisah berupa kerangkeng besi yang terletak di tengah kompleks militer. Kerangkeng itu sama sekali tidak menaunginya dari panasnya matahari, dinginnya malam, angin, debu maupun hujan. Tak seorang pun diizinkan bercakap dengannya. Tak pelak lagi dia menderita sakit parah hingga harus dimasukkan ke kamar agar tetap hidup. Beberapa minggu kemudian, masih menderita akibat penjemuran dan penyakit. Dia dibawa ke Amerika. Begitu tiba di Amerika, tanpa diberi kesempatan untuk pulih, dia langsung dihadapkan pada hakim dan didakwa dengan tuduhan pengkhianatan. Tuduhan yang persis ditujukan Ezra Pound kepada para Freemason. Karena menurut pendapatnya Freemason telah meruntuhkan dan mengkorupsi Amerika yang pernah dicita-citakan oleh para bapak pendiri aslinya maupun oleh Ezra Pound sendiri, dan dengan teknik-teknik manipulasi kekuasaan, mereka mendirikan Amerika yang ada sekarang. Ezra Pound tidak diizinkan memilih pengacaranya sendiri, sebaliknya dia diberi pengacara yang ternyata anggota Freemason, begitu juga para hakimnya, begitu juga para pakar medis yang dipilih oleh penuntut maupun pembela. Menurut pertimbangan para Freemason, yang penting Pound tidak memberi kesaksian, apalagi sampai tampil di pengadilan, karena hal itu bisa mengakibatkan pengetahuan Pound tentang pengambil alihan diketahui oleh semua yang mengikuti pengadilan. Dan bisa terlalu tersebarluaskan, walaupun sebenarnya dari dulu hingga kini, sistem media kafir utama di Amerika dan Eropa dikuasai oleh para Freemason. Simak saja, siapapun yang pernah mencoba mendirikan stasiun siaran sendiri di negara kafir, akan paham betapa ketatnya pengaturan yang dikendalikan para Freemason. Maka itulah pengacara Pound menasihatinya, bahwa taktik terbaik untuk menghindari bahaya tuduhan berkhianat, yang mana sanksinya adalah hukuman mati, adalah dengan membuat Pound tidak layak diadili dengan alasan ketidakwarasan demi keberhasilan siasat ini.
Maka di pengadilan Pound dilarang berbicara sepatah kata Pound yang sakit-sakitan karena umur dan perlakuan yang telah dideritanya, akhirnya tunduk pada tekanan pengacaranya dan istrinya, hingga sepakat untuk mengikuti siasat itu. Kemudian Pound tampil di muka hakim dan para juri atas dakwaan padanya, lalu pengacaranya membuat pernyataan ketidaklayakan Pound diadili, agar ini bisa diterima pengadilan. Maka Hakim Pound kemudian meminta pemeriksaan kesehatan agar dilakukan oleh para pakar medis dari pihak penuntut maupun pihak pembela. Biasanya, pada kasus seperti ini, para pakar medis dari kedua belah pihak akan mengajukan dan mempertahankan hasil pemeriksaan yang berbeda, karena lazimnya pendapat para pakar medis akan digunakan untuk mendukung dan menguatkan argumentasi penuntut ataupun pembela yang memilih mereka. Maka sepantasnya yang seharusnya terjadi adalah pakar medis yang dipilih penuntut akan berkesimpulan bahwa Pound betul-betul waras dan layak diadili. Tetapi, karena apa yang harus terjadi atas Pound sudah disepakati sebelumnya di balik layar. Maka tidak mengherankan bahwa ternyata pakar medis penuntut seperti juga pakar medis pembela, seluruh pengacara, dan hakim yang terlibat. Semuanya adalah anggota Freemason bukannya berusaha agar Ezra Pound diadili dan tidak dibiarkan lolos dari jeratan hukum, malah sepakat sepenuhnya dengan kesimpulan pakar medis pihak pembela, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan observasi, pemeriksaan, dan pengujian-pengujian kejiwaan penting yang rumit berbelit, tapi sia-sia Pound terbukti tidak waras, jadi tidak bisa diadili.